Dialog interaktif Kutai Barat Menyapa, mengungkap fakta dan realita kehidupan. Kami bahas bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kutai Barat Menyapa hanya di RRI Sendawar. Ya, terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sendawar dan pemirsa RRI Net yang menyaksikan siaran kami melalui live streaming Facebook RRI Sendawar dan YouTube RRI Sendawar Official. Bertemu lagi bersama saya Andras Trisno dalam dialog luar studio untuk edisi hari ini di hari Senin tanggal 30 Oktober 2023. Kali ini kita langsung berdialog dengan Dinas Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat atau Disperkimtan dari stand pameran di Sendawar Expo dalam rangkaian Festival Daho Sendawar 2023. Topik yang kita angkat pada pagi hari ini adalah pencegahan dan peningkatan kawasan perumahan dan pemukiman di Kabupaten Kutai Barat. Nah, tapi sebelum kita berbicara lebih jauh soal itu, kita berkenalan dulu dengan para narasumber yang sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Yang pertama, saya langsung sapa Pak Kepala Dinas Perkimtan. Selamat pagi, Pak Kamius. Selamat pagi. Baik, oke. Sehat, Pak Kamius? Ya, tetap sehat selalu. Puji Tuhan. Baik, kemudian di samping beliau ada Pak Tri Wiyoso. Selamat pagi, Pak Tri. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Kemudian di sebelah kiri saya ada Pak Pemilu. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Baik, oke. Jadi memang namanya Pak Pemilu. Ya, betul, oke. Pak. Baik, kita bicara soal pencegahan dan peningkatan kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Kutai Barat. Seperti kita tahu bahwa ini selalu menjadi pekerjaan rumah di mana-mana, baik di kota maupun di desa ya, bicara soal kawasan perumahan ini. Dan ada Pak Kadis nanti akan memberikan kita banyak penjelasan. Tapi sebelum itu kita tonton dulu atau kita dengarkan dulu sebuah video singkat berikut ini. Kecamatan Tering merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kutai Barat. Kecamatan Tering memiliki 15 kampung dan dihuni sebanyak 11.230 jiwa. Penduduk Kecamatan Tering terdiri dari berbagai macam suku dan agama, dan kebanyakan warga Kecamatan Tering tinggal di sekitaran bantaran Sungai Mahakam, karena tidak terlepas dari mata pencarian sebagian besar masyarakat adalah sebagai nelayan. Kampung Tering Lama merupakan salah satu kampung yang berada di Kecamatan Tering. Kampung Tering Lama khususnya berada di lokasi dataran rendah dan berada di pesisir Sungai Mahakam, sehingga setiap tahunnya warga kampung Tering Lama sering mengalami musibah banjir dan longsor. Terdapat rumah warga yang sebagian besar sudah rusak, bahkan ada rumah warga yang sudah hilang sama sekali karena tergerus oleh tanah longsor. Oleh karena itu, melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, khususnya bidang perumahan melaksanakan kegiatan relokasi warga dari Kampung Tering Lama ke Kampung Jelemu untuk memperoleh bantuan pembangunan rumah baru maupun rehabilitasi rumah layak huni. Mungkin saya minta komentar Pak Kadis dulu, ini kegiatan di tahun ini atau tahun sebelumnya nih Pak Kadis? Untuk kegiatan bangun baru dan juga perbaikan rumah yang terdampak bencana, ini kita lakukan di tahun 2022 dan itu pun kita laksanakan melalui kerjasama dengan TNI yang selaku pelaksana untuk kegiatan pembangunan di lapangannya. Dan tahun 2022 itu proses pembangunannya berjalan sebagaimana yang kita harapkan sudah selesai dan sudah ditempati oleh warga masyarakat. Oke, baik. Nanti saya lihat ada testimoni dari warga setempat penerima manfaat ini ya. Nah, sekarang kita kalau bicara soal pembangunan kawasan perumahan ini memang menjadi hal yang penting dalam kaitan peningkatan kawasan atau kualitas hidup ya.
Dan ini sering menjadi indikator bagaimana masyarakat prasejahtera, masyarakat sejahtera, sampai masyarakat miskin, sampai dengan ekstrim ini salah satunya kalau perumahannya tidak ditunjang dengan baik. Nah, Pak Kadis, kalau boleh dijelaskan secara umum, apa yang menjadi prioritas dari Dinas Perkimtan Kabupaten Kutai Barat di tahun 2023 ini? Untuk tahun 2023 ini, karena kita sesuai dengan visi misi Bupati Kutai Barat, dalam hal mendukung terkait dengan perbaikan rumah tidak layak huni, ini sesuai dengan kriterianya bahwa bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau MBR, kemudian rumah yang berdasarkan hasil penilaian itu memang tidak memenuhi syarat atau kriteria sebagai rumah layak, dan itu pun nanti dilakukan penilaian oleh fasilitator lapangan. Data-data itu kita peroleh dari kepala kampung yang disampaikan ke Disperkimtan Kutai Barat. Dan tahun ini untuk penanganan kawasan kumuh, khususnya untuk peningkatan itu kita tangani di Kecamatan Linggang Bigung, dan untuk pencegahannya itu kita tangani di Kecamatan Manorbulan. Dan ada beberapa juga yang terdapat di Kecamatan Barong Tongkok. Itu memang penyebaran terkait dengan rumah tidak layak huni ini tersebar di beberapa kecamatan, namun untuk kewenangan Kabupaten Kutai Barat di bawah 10 hektar tahun ini itu sudah selesai kita tangani yang ada di Kecamatan Linggang Bigung. Namun untuk pencegahan ini tetap kita lakukan secara berkelanjutan. Dan dalam proses penanganan ini sebenarnya tidak hanya pemerintah daerah saja, tapi kita juga bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melaksanakan terkait dengan rumah tidak layak huni ini, serta pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR di dalam hal ini, karena dari APBN juga tahun ini ada terkait penanganan untuk pencegahannya. Dan saat ini proses pelaksanaannya sedang berjalan di lapangan, dan kita harapkan sebelum akhir tahun semua sudah selesai dikerjakan. Mungkin itu untuk tahun 2003, Pak. Baik, oke. Nah, kalau boleh tahu ada data khususnya kawasan kumuh atau perumahan tidak layak huni di Kabupaten Kutai Barat sampai dengan tahun ini yang dihimpun oleh Disperkimtan ada berapa banyak nih, Pak Kadis? Untuk rumah tidak layak huni, kalau data awal tahun 2021 itu kita memiliki sebanyak 7.401. Namun setelah kita hitung lagi pada tahun 2022 itu sudah mengalami penurunan menjadi 5.100 sekian yang ada di wilayah Kutai Barat. Ya, harapan kami bahwa tahun 2023 ini untuk rumah tidak layak huni secara ekstrimnya itu nanti sudah di angka 99%, sehingga sisanya hanya mungkin paling di 1 atau 2% sekian, sehingga itu nanti akan kita tuntaskan di tahun 2024. Dan ini kita mengkolaborasikan juga baik dengan pemerintah provinsi lewat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan juga kementerian yang ada. Jadi kalau kita memperhatikan memang melalui program bantuan stimulan swadaya masyarakat ini, kita juga mensosialisasikan kepada masyarakat agar di dalam hal terkait dengan perbaikan rumah itu tidak hanya peran pemerintah saja, tetapi ada dari pihak masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, selain bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, ini juga ada swadaya dari masyarakat itu sendiri. Sehingga mereka ada yang membangun secara swadaya, yang memiliki material karena melihat pelaksanaan rehab rumah yang ada dilaksanakan di kampung-kampung. Sehingga itu juga yang membantu mendongkrak penurunan terkait dengan jumlah rumah tidak layak huni itu bisa menurun menjadi rumah layak huni. Oke, nah, baik, oke. Terima kasih Pak Kadis. Saya ke Pak Atri dulu, Pak Atri Wioso, mungkin bisa dijelaskan di bidang Bapak ini kabarnya paling banyak nih menangani soal
perumahan atau kawasan termasuk RTLH. Tahun ini sendiri yang menjadi fokus kegiatannya di mana saja dan berapa banyak? Iya, terima kasih. Selamat pagi dan sejahtera untuk seluruh pendengar RRI dan juga yang menyaksikan lewat streaming. Untuk kegiatan di bidang kawasan permukiman, kebetulan untuk tahun 2023 ini dilaksanakan di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Muhammad Bulan, Melak, Linggang Bigung, Barong Tongkok, dan juga Kecamatan Damai. Kegiatan yang dilaksanakan oleh kawasan permukiman ini sebenarnya bukan hanya perumahan saja, karena kita juga memfasilitasi bagaimana karena indikator kawasan kumuh itu sebenarnya kan ada 7 parameter. Oke. Nah, dari 7 parameter ini bidang kawasan permukiman itu selama ini diberikan kewenangan untuk paling tidak untuk pembenahan dalam pembenahan jalan lingkungan di permukiman, dan juga beberapa kegiatan yang drainase, dan juga kegiatan untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni. Dan dari titik kegiatan yang dilaksanakan di 5 kecamatan ini, tentunya kita mengacu pada SK Bupati Kutai Barat yang nomor 593 92 tahun 2021, bahwa kita kabupaten itu memiliki kewenangan untuk menangani kawasan yang kumuh di bawah 10 hektar. Dari penanganan yang di bawah 10 hektar itu, alhamdulillah tahun 2023 ini kita bisa menuntaskan untuk yang rumah tidak layak huni. Dan kalau berdasarkan data yang ada bahwa kita sudah mencapai sebenarnya untuk yang di kawasan tidak dapatkan kumuh, ini kita sudah mencapai hampir 100% untuk penanganan rumah tidak layak huninya. Bahkan kita sudah merambah pada kegiatan yang di luar kawasan kumuh. Tadi. Jadi mulai dari jalan, drainase, sanitasi dan lain sebagainya itu yang menyumbang terjadinya kawasan jadi kawasan kumuh. Tapi sekarang intervensinya mulai RTLH tadi, sehingga kawasan kumuhnya berkurang. Nah, tadinya berapa banyak Pak kawasan kumuh di kita di Kubar? Kawasan kumuh untuk kalau melihat dari indikator atau parameter yang ada, karena parameter kawasan kumuh itu kan ada 7. Dan ini harus ditangani secara simultan dan juga secara bersama-sama dengan OPD lain. Oleh karena itu kawasan kumuh kita sebenarnya hanya sekitar 1.000 kilometer saja kawasannya itu. Artinya dari data yang ada, luasan Kutai Barat itu kan kalau luasannya kan sekitar 20.000 ya. Tetapi kan kawasan pemukimannya kan tidak seluas itu. Hanya saja karena kawasan kita itu dari hasil pendataan bahwa kawasan kumuh kita itu sekitar 45,63 km persegi. Itu kawasannya. Ya. Jadi ini yang akan kita garap terlebih dahulu. Artinya program prioritas untuk kabupatennya. Sementara untuk yang di atas kawasan yang di atas 10 sampai dengan ke atasnya itu nanti ada kewenangan provinsi dan juga kewenangan pusat. Artinya 10 kalau di bawah luas 10 hektar tadi menjadi kewenangan pemerintah daerah. Baik. Ya nanti kita juga akan tanya ini kalau misalnya masih ada ditemukan rumah-rumah yang tidak layak huni, bagaimana prosedurnya, alur permohonannya seperti apa Pak ya. Saya ke Pak Pemilu dulu nih. Kalau Pak Pemilu nih Kabid Permukiman. Kalau tahun 2023 ini boleh tahu dulu apa yang menjadi prioritas dari bidang Bapak Pak? Iya, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Kubar Menyapa. Kami dari bidang perumahan untuk tahun 2023 ada 2 program prioritas. Yang pertama penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi warga yang menjadi korban ataupun terdampak bencana di Kabupaten Kutai Barat.
Terus yang berikut ada identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan. Yang berikut pengumpulan data rumah korban bencana kejadian yang sebelum warga yang belum tertangani. Oke. Terus berikut peningkatan prasarana dan utilitas atau PSU di bidang perumahan. Dan hasil-hasil kegiatan tersebut diantaranya adalah di bidang perumahan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana. Jadi sedikit ada perbedaan dengan bidang kawasan. Iya. Kalau di bidang Kawasan Patri kan lebih tadi, luas gitu ya. itu yang dibantu rumah tidak layak huni itu yang bukan Kawasan karena pemukiman korban kumuh. bencana. Kalau di kami itu yang dibantu itu diakibatkan Yang karena korban bencana. Baik bencana banjir, bencana tanah longsor, dan baru-baru ini mungkin ada yang kebakaran bencana itu angin puting beliung. Oh, angin Dan puting untuk yang Bapak singgung korban kebakaran. bencana kebakaran di Silungurai itu masih berproses. Karena itu harus ditetapkan dulu oleh kepala daerah Oke. berapa jumlah korban, berapa luasan, dan nanti baru kita susun di dokumen perencanaannya. Oke. Biasanya H-1 untuk perencanaannya, pelaksanaan fisiknya tahun berikutnya. Oke, iya. Mungkin itu sementara oke. yang bisa saya sampaikan, Pak. Baik. Nah, berarti kalau untuk di bidang Bapak ini, maksud tadi baru sekedar ada program apa? Ini atau memang sudah dijalankan gitu, Pak ya? Sudah seperti video singkat tadi, Pak, yang di Tering tadi. Kecamatan Tering di Kampung Jelmu, yang kerjasama dengan Kodim, itu kan ada 6 bangun rumah baru, ada 9 rehab. Oke. Nah itu dari lokasi yang memang dulu korban longsor dipindahkan ke Tering yang bebas bencana. Relokasi. Iya, relokasi. Oke, baik. Nah, sekarang kalau untuk yang relokasi tadi, ini biasanya agak alot nih. Ada yang mau pindah, ada yang nggak mau pindah. Terus bagaimana dengan status lahan di lahan relokasi itu biasanya apa disediakan pemerintah, oleh pemerintah desa atau kabupaten atau dari warga setempat gitu, Pak? Ya, untuk lahan relokasi ada dua kriteria, bisa hibah pengadaan tanah dari kampung, bisa tanah si pemilik yang mengalami korban seperti yang di Kampung Jelmu itu rata-rata warga yang kena korban bencana tanah longsor di Tering Lama pindah ke Jelmu itu tanah milik pribadi mereka. Oh iya. Iya. Berarti boleh misalnya dia mengajukan saya pindah di lokasi tanah saya sendiri gitu bisa Iya. Pak ya? Oke. Baik. Nah tadi Pak Kadis sudah singgung soal stimulus, artinya rumah tidak layak huni yang dibantu pemerintah tadi tidak 100% begitu ya, tidak 100% dibantu oleh negara atau oleh pemerintah daerah nih. Nah itu berapa persen Pak yang bisa dibantu oleh negara atau pemerintah nih? Mungkin Pak Kamius atau Pak Kabid bisa membantu menjelaskan ini. Bantuan melalui kegiatan BSPS yang sedang berjalan saat ini, itu memang yang jadi prioritas itu adalah untuk penggantian karena sifatnya bantuan bahan yang diberikan kepada masyarakat atau penerima bantuan, di mana bantuan itu berupa atap, dinding dan lantai. Jadi 3 menjadi prioritas di dalam hal terkait dengan bantuan material tersebut dan berkaitan dengan berapa luasan itu untuk kriteria luas bangunan itu ukur adalah kalau kita hitung 4 kali 5 kalau kita hitung. Nah dalam hal ini bahwa memang kalau kita memperhatikan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah ini, karena kita memperhatikan
memang masih banyak hal-hal yang nanti ke depan itu perlu kita tingkatkan lagi berkaitan dengan MCK mereka, ya termasuk di dalam kriteria sanitasinya. Ini akan kita tangani berdasarkan hasil data survei lapangan, karena biasanya berdasarkan hasil data survei itulah nanti sebagai bahan untuk kita memperhitungkan daripada bantuan tersebut. Nah, untuk bantuan ini memang pemerintah daerah saat ini mengalokasikan bagi penerima bantuan itu sekitar 20 juta dan per orang gitu ya. Per orang penerima bantuan dan di dalamnya itu termasuk nanti upah tukang bagi mereka yang mengerjakannya. Jadi memang ada materialnya, ada upah tukangnya di dalam anggaran tersebut, sehingga memang baik materialnya itu akan diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan perbaikan. Kemudian untuk biaya gotong royong ataupun upah tukang itu tadi nanti, karena kegiatan rehab ini kita melakukan bagaimana merangkul masyarakat itu supaya mereka bisa bergotong royong di dalam lingkup masyarakat itu, karena berarti tidak diproyekkan gitu Pak. Iya betul. Jadi sifatnya swakelola melibatkan masyarakat. Nah, jadi melalui kegiatan tersebut nanti untuk menstimulus ke depannya supaya masyarakat-masyarakat yang lain itu tergerak untuk bagaimana dia bisa menata bangunan yang ada dan juga lingkungan. Kebetulan kami saat ini juga sedang memprogramkan yang namanya klinik rumah. Klinik rumah ini fungsinya adalah untuk sarana konsultasi. Seperti bagi masyarakat yang ingin membangun bagaimana rumah layak, sehingga nanti dari tenaga teknis kita bisa memberikan penjelasan baik secara material yang digunakan, kemudian strukturnya, kemudian lokasinya, penataan lingkungannya, sehingga nanti mereka memberikan masukan-masukan seperti itu, Pak. Mungkin itu yang baik. Berarti ini menarik ini. Pantas ini ada tulis klinik rumah swadaya. Oh itu berarti nanti termasuk di stand pameran ini juga nanti akan ada petugasnya gitu. Oh ya. Oke. Itu maksudnya cuma membantu konsultasi saja, termasuk kalau misalnya mereka yang mau membutuhkan bantuan juga, itu gimana Pak? Itu sebenarnya hanya berupa bantuan konsultasi untuk memberikan masukan-masukan di dalam penataan lingkungan, supaya nanti contoh mungkin daerah-daerah yang kita anggap kumuh, supaya nanti ke depan pada saat mereka membangun ataupun memperbaiki rumahnya, itu mereka bangun dan menatanya sesuai dengan kelayakan itu tadi. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Kamis. Jadi Bapak Ibu pendengar, jadi jangan minta 100% dibangun gitu ya. Yang jelas tadi dan dinding, atap sama lantai akan dibantu. Terus kalau ada upah tukang nanti secara swadaya mungkin ada disubsidi juga, bantuan sedikit lah ya. Oke. Nanti kita akan lanjut lagi dialog kita pagi hari ini. Kita juga undang masyarakat pendengar untuk boleh beratensi bersama kita. Boleh telepon kami di 0812 5052 3938. Sebelum kita lanjut, Anda masih kembali bersama kami dalam dialog luar studio untuk edisi pagi jelang siang hari ini. Langsung kami siarkan dari stand pameran di Sperkimtan, Kabupaten Kutai Barat di Lamin Taman Budaya Sendawar. Pendengar, pembenahan kawasan pemukiman ini seringkali menjadi urgen, menjadi penting bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Saya mengutip Pak mantan Gubernur Kaltim kemarin, Pak Isran Nur, waktu berkunjung ke Kubar, beliau mengatakan bahwa sebetulnya ada kesedihan ya, di mana di Kalimantan Timur ini terkenal akan kaya akan sumber daya alam, ternyata masih banyak orang miskin. Dan orang miskin ini terdata itu gara-gara rumahnya dianggap tidak layak huni ya. Karena mungkin ada kategori atau penilaian yang berbeda dari indikator yang ditetapkan pemerintah, sehingga bagi masyarakat, katakanlah masyarakat Kubar yang memiliki rumah papan kayu itu dianggapnya mungkin dia belum layak. Nah, bagaimana sih sebetulnya kriteria rumah itu dianggap layak huni? Kita lanjut kembali dialog kita pagi hari ini. Mungkin Pak Tri mungkin bisa menjelaskan ini. Ini masuk kategori yang tidak layak huni itu sebetulnya apakah rumah-rumah papan, rumah-rumah kayu itu tidak layak huni juga atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih.
Jadi terkait dengan kriteria rumah layak huni, sebenarnya ini mengacu pada beberapa indikator termasuk juga masalah kesehatan. Bagaimana dari sisi kesehatan itu biasanya kan pencahayaannya bagaimana, habis itu sirkulasi udaranya bagaimana. Terus kalau dari sisi kualitas bangunan, itu nanti kita juga akan melihat bahannya dari apa. Apakah yang mudah jabuk atau yang atau bahan-bahan memang kayu yang cukup. Kalau kayu misalnya bahannya rumah itu kayu, kalau kayu ulin dan kayu benggire saya pikir itu lebih mewah daripada beton. Jadi ini kan jadi kalau kita melihat dari sisi tampilannya juga, ada kekumuhan itu juga kita lihat dari tampilannya. Kalau misalnya ada bangunan bertingkat, habis itu sebelahnya lagi ada bangunan yang kecil, bertingkat lagi, yang tinggi, itu kan keteraturan bangunan kan tidak. Oleh karena itu kekumuhan itu ada beberapa kriteria yang kami sampaikan, itu ada 7 parameter. Ada 7 tadi. Jadi tetapi karena tadi disampaikan bagaimana kriteria rumah yang sehat, paling tidak rumah itu adalah atapnya, dindingnya, habis itu lantainya, pondasinya, itu semuanya terbuat dari bahan-bahan yang memang tahan dan juga tidak menimbulkan kecemasan bagi yang menghuni. Di sisi lain juga rumah yang juga mencukupi jumlah penghuninya. Artinya jangan sampai rumah yang di tempat itu betul-betul kecil. Habis itu sementara yang menghuni itu ada 2 kakak, 3 kakak yang boleh katakan sangat tidak layak. Jadi ukuran luasan juga itu berpengaruh. Jadi ini beberapa kriteria rumah tidak layak huni. Oleh karena itu kepedulian dari pemerintah daerah terutama dalam memberdayakan perumahan agar perumahan itu juga tidak tergolong dalam kategori kawasan kumuh. Oke, baik, ini kita agak sedikit terganggu dengan musik sebelah. Oke. Baik Pak Tri, kalau begitu masyarakat yang memiliki rumah yang katakanlah rumah papan tadi tidak dianggap juga tidak layak huni kalau misalnya bahannya memang bertahan lama, apalagi kalau pakai ulin gitu ya. Iya. Jadi kriteria papan misalnya kalau di Jawa kemungkinan untuk menemukan di daerah-daerah lain yang daerah papannya itu tidak memenuhi standar keamanan itu mungkin bisa jadi ya. Tapi kalau untuk di Kalimantan ini papan ulin dan juga papan benggire itu sangat luar biasa ya. Tidak semua orang juga bisa membeli papan yang berkualitas itu. Oke. Lalu bagaimana kalau misalnya tadi masyarakat yang dianggap memiliki rumah yang belum layak huni tadi, bagaimana alurnya supaya mereka bisa mendapat bantuan dari pemerintah? Iya. Terima kasih. Jadi prosesnya adalah kita dari Disperkimtan itu sudah memberikan pemberitahuan kepada pemerintah kecamatan juga kepada pemerintah kampung dan juga kelurahan agar melakukan pendataan kepada masyarakatnya yang memiliki rumah kategori tidak layak huni. Selanjutnya dari mereka RT itu biasanya melakukan pendataan, habis itu disampaikan kepada kelurahan, kelurahan sampaikan ke kecamatan, disampaikan ke kabupaten. Nanti dari data tersebut nanti kita olah, habis itu setelah itu nanti kita petakan. Apakah pemetaan ini juga nanti kita sesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada di pemerintah daerah. Setelah itu nanti proses selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan verifikasi data yang masuk itu. Karena tidak semua data yang masuk itu betul-betul memang rumah tidak layak huni. Terus juga tidak hanya mereka tidak layak huni saja, tetapi karena kewenangan kita di Perkim itu kan hanya di kawasan yang kawasan kumuh. Ya, kalau di luar kawasan kumuh sebenarnya kita bisa melakukan memberikan bantuan, tetapi terbatas. Artinya bukan kewenangan yang lebih prioritas. Yang prioritas kita adalah yang kumuh kita entaskan itu. Oke. Baik. Nah intinya nanti data itu datangnya dari bawah dulu, nanti sampai di atas baru verifikasi lagi gitu Pak ya. Oke. Dengan jenis bantuan tadi yang bisa dibantu tadi atap, dinding, lantai dengan maksimal sekitar 20 juta kalau ditunaikan uangnya ya. Tapi dalam bentuk bahan gitu Pak ya. Oke. Nah sekitar kembali ke Pak Pemilu nih. Kalau di bidang Bapak ini kan soal bencana atau korban bencana. Nah sampai dengan tahun 2023 ini ada di
kawasan mana saja yang mungkin menjadi atensi khusus atau perhatian khusus yang menjadi area rawan bencana dan itu ada programnya dari Disperkimtan? Iya, terima kasih Pak. Untuk tahun 2023 sasaran kami ada 5 kecamatan. Dan 5 kecamatan ini terletak di sempadan sungai. Ada Kedang Pahu, ada sungai daerah Bongan sana, ada ya anak-anak sungai. Ini 5 kecamatan ini rawan bencana terutama banjir dan tanah longsor. Jadi 2023 kami data di Kecamatan Damai, di Kampung Damai Kota dan Damai Seberang. Oh ya, itu kan ada sempat sampai tumbang-tumbang itu rumah walet segala. Betul itu, Pak. Iya. Terus di Kampung Kelian, karena itu kan kampung itu juga di pinggir sungai, sungai Nyuatan ke Kedang Pahu tuh. Jadi rawan longsor. Terus di Kecamatan Jempang itu ada di Kampung Tanjung Jone, ada di Muara Ohong, ada di Kampung Perigi. Terus yang untuk Kecamatan Bongan ada di Resak, ada di Muara Tae. Nah di Kecamatan Silungurai ada 3 kampung juga, ada Kampung Muara Kelawit, ada Kampung Kenyanyan, ada Kampung Ponak. Terus untuk Kecamatan Longiram ada 3 kampung, Kampung Anah, Kampung Longiram Ilir, sama Kampung Longiram Kota. Nah itu beberapa kecamatan dan kampung yang kami data di tahun 2023 ini yang kalau dilihat rawan potensi bencana longsor dan banjirnya Pak. Oke, baik. Nah ini alur untuk mereka bisa dibantu itu juga apa sama seperti dari yang Pak Tri tadi atau beda nih Pak? Iya sedikit perbedaan kalau dari bidang perumahan, alur penyediaan rumah bagi korban bencana alam. Yang pertama OPD teknis, dalam hal ini BPBD. Jadi dia mengajukan SK bencana alam yang dalam hal ini ditandatangani oleh Pak Bupati Kepala Daerah. Kepala Daerah. Nah selanjutnya kami dari OPD teknis di Disperkimtan mengajukan renja atau rencana kerja. Setelah itu kami lakukan pendataan. Tadi yang sudah kami lakukan pendataan. Berikutnya kami lakukan verifikasi. Nah, kegiatan verifikasi ini berarti verifikasi data ininya, data dokumen pengajuannya. Nama-nama pengusulannya. Iya, pengusulannya. Setelah itu ditetapkan SK penerima bantuan. Yang berikut kami adakan sosialisasi. Setelah sosialisasi baru seperti yang di Kampung Jelmu, Tering Lama itu penunjukan pelaksana kegiatan dalam hal ini seperti tahun 2022 itu dari pihak Kodim yang melaksanakan. Gitu. Berarti kalau yang ini boleh ya katakan boleh ada dikontrakan gitu ya Pak? Iya. Oke. Berikut dilaksanakan monitoring dan setelah dianggap selesai semua kita serah terima ke pemilik pihak yang menerima bantuan. Nah kalau yang ini tadi bantuannya maksimalnya berapa? Apakah langsung dibangun dari nol atau seperti apa Pak? Itu ada 2 skema bantuan Pak. Yang pertama itu rehab rumah, yang kedua bangun baru. Ya, jadi yang rehab rumah dia menerima bantuan rusak berat nanti direhab saja. Sesuai kriterianya dari si korban bencana kerusakan rumahnya. Iya. Berarti ada yang dibangun baru kalau misalnya sudah sama sekali nggak bisa ditempati. Iya, hilang. Misalnya tanah longsor, rumahnya 100% hilang.
Oke. Seperti di Tering itu ada 6 rumah yang dibangun baru, 9 rehab. Oke, baik. Kalau di bidangnya Bapak, tahun ini berapa banyak totalnya Pak rumah yang bangun baru atau direhab? Untuk tahun 2023 di bidang perumahan belum ada kegiatan fisik Pak. Jadi kami hanya Masih pendataan aja dulu. Tahun depan baru dianggarkan untuk pembangunan Iya. gitu ya. Baik. Oke. Nah, mungkin yang kita coba lihat dulu testimoni dari sejumlah warga masyarakat atau para kepala desa ya terkait dengan program bantuan perumahan yang rehabilitasi yang bencana tadi. Kita coba lihat dulu ini. Saya sebagai petinggi Tering Lama yang mana pada saat ini kami sangat prihatin dengan kondisi dan keadaan warga kita, warga Tering Lama. Sekian tahun dari hari ke hari sehingga warga masyarakat Tering Lama ini makin berkurang dengan terjadinya bencana longsor yang ada di pinggiran kampung yang ada di sepanjang pinggiran Sungai Mahakam ini, karena kampung Tering Lama ini posisinya ada di pinggiran Mahakam. Nah, jadi melihat keadaan warga kita sudah berapa tahun ini, bahkan sampai 2-30 tahun yang lampau, selalu terkikis, selalu warga makin hari makin berkurang. Jadi dengan inilah ya kami juga berterima kasih dengan perhatian pemerintah daerah melalui Parkim dan bekerjasama dengan Kodim juga yang memperhatikan kegiatan ini khususnya untuk bantuan masyarakat warga kampung Lama. Terima kasih kepada Dinas Perkintan dan pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mewujudkan impian kami keluarga memperoleh bantuan rumah yang senang nenek Lorencia Lire. Pekerjaan nenek petani. Di sini nenek tinggal bersama anaknya. Kami adalah warga Kampung Tering Lama. Sebelum kami direlokasi ke Kampung Jelmu, rumah kami sudah rusak akibat bencana banjir. Belum lagi pondasi belakang dapur dan WC rumah sudah mulai longsor. Setelah mendapat bantuan pembangunan rumah dari Dinas Perkintan, akhirnya sekarang kami sekeluarga merasakan kenyamanan dan yang paling utama adalah merasa aman dari bebas bencana banjir dan tanah longsor setiap tahun. Pesan saya mewakili masyarakat sangat berterima kasih atas program yang sudah berjalan yang telah membantu masyarakat yang terkena korban longsor di pinggir Mahakam. Harapan kami semoga program ini bisa berlanjut untuk tahun ke depan dengan sangat membantu masyarakat yang terkena korban bencana pada umumnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak Kodim dan pemerintah daerah, terutama Dinas Perkin yang sudah merealisasi bantuan tersebut. Demikian dan terima kasih. Testimoni dari sejumlah petinggi dan penerima bantuan di Kecamatan Tering ya, bicara soal mereka menerima bantuan dari korban bencana. Nah, kali ini saya coba mengutip sedikit, ini salah satu berita online juga yang baru saja dikirim oleh warga di Kampung Muara Bloan ya, di Kecamatan Muara Paho yang menyebut bahwa justru di daerah sana ini ada warga korban puting beliung malah tidak dapat bantuan. Nah, ini bagaimana nih Pak tanggapannya Pak? Oke, Pak Pemilu. Ya, terima kasih. Nah, seperti alur yang kami sampaikan tadi, syarat ketentuan untuk mendapatkan bantuan korban bencana itu tadi ada SK dulu dari kepala daerah. Berarti Terus, nanti iya. Harus ada SK dulu berarti dari DPPBD nanti membuat ini statusnya. Status itu betul-betul terjadi bencana alam secara khusus puting beliung. Oke. Baru
kami anggarkan berdasarkan SK yang sudah diterbitkan oleh BPBD. Oke. Iya, ada 9 proses tahapan tadi syarat ketentuan untuk menerima bantuan korban bencana, Pak. Oke. Ya mudah-mudahan nanti Pak warga Muara Beloan tadi yang menyebut korban menjadi korban ini tadi bisa segera mengajukan gitu Pak ya. Tapi dari dinas belum ada menerima laporan gitu Pak ya. Yang di Muara Beloan. Untuk sementara belum Pak. Belum menerima laporan. Iya. Oke. Baik, ini mudah-mudahan nanti informasi ini bisa segera disampaikan ke dinas kalau memang betul terjadi ya. Oke. Kita ke Pak Kadis ini karena waktu kita juga sudah tinggal sedikit di penghujung acara ini. Saya ingin tahu dulu tadi kita bicara soal kategori dan lain sebagainya. Kalau jumlahnya sampai dengan tahun 2023 ada berapa banyak sih Pak yang dibantu oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat maupun dari provinsi, dan jumlah anggaran yang mungkin sudah pernah disalurkan ada berapa banyak Pak? Untuk penanganan rumah tidak layak huni dan juga BSPS bencana, karena ini memang ada sedikit perbedaan baik BSPS yang kawasan kumuh dan juga yang terdampak bencana. Memang kalau kita melihat yang lebih banyak adalah untuk bantuan simulan bagi kawasan kumuh. Ya. Kalau kita perhatikan mulai 2021, 2022 sampai 2023 ini memang Kabupaten Kutai Barat itu kita sudah mulai sejak tahun 2021 dan saat itu kita menangani rehab rumah di Kecamatan Wengiram itu ada 4 unit. Kemudian tahun 2022 itu ada 292 unit. Kemudian tahun 2023 ini ada 167. Memang untuk penerima bantuan itu adalah 20 juta per penerima bantuan. Sehingga memang tiap tahun secara berkelanjutan itu berjalan secara terus-menerus. Kemudian selain itu juga kita ditopang oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lewat Dinas Pekerjaan Umum, juga melalui Badan RTH Provinsi. Itu tahun 2022 itu ada 175 unit, kemudian 2023 ini meningkat jadi 240 unit. 241 karena ada tambahan 1. Kemudian dari APBN 2023 ini kita mendapat 100 unit. Nah, jadi memang di dalam hal terkait penanganan RTLH ini kita berkolaborasi. Nah, selain RTLH daerah kawasan kumuh melalui kegiatan pencegahan dan juga kegiatan peningkatan di kawasan kumuh, ini kita juga ada BSPS bencana yang dilaksanakan oleh bidang perumahan. Seperti apa yang disebutkan tadi, itu sudah kita lakukan di Kecamatan Tering tahun lalu. Namun tahun ini dalam proses pendataan lagi, mengupdate data rumah di daerah rawan bencana. Kemudian kita secara exciting membuat pemetaan rumah-rumah yang memiliki risiko bencana yang sepanjang bantaran sungai, baik itu subdas ataupun di das utama Mahakam. Nah, ini yang kita lakukan, dan dari data itu nanti akan kita buat suatu perhitungan berapa kebutuhan untuk penanganan di daerah-daerah yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi, sehingga kita membuat suatu prioritas nanti. Namun selain itu bahwa usulan dari petinggi itu kita perlukan karena terkait dengan data untuk di dalam hal terkait proses bagaimana nanti dalam hal mengidentifikasi dan juga menghitung kebutuhan. Kemudian berkaitan dengan BSPS bencana, karena itu sudah dijelaskan oleh Pak Kabid tadi, perlu ada penetapan, kemudian data terdampak, dan juga dari situ nanti akan diperhitungkan berapa kebutuhan terkait penanganan. Jadi memang ada beberapa proses seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Kabid, dan semuanya itu kami harapkan kerjasama pemerintah kampung, kecamatan di dalam hal ini dengan Disperkimtan, supaya terkait
data-data baik mereka yang membutuhkan untuk menerima program RTLH melalui BSPS di kawasan kumuh, baik di luar kawasan kumuh ataupun di daerah rawan bencana, sehingga melalui data penyampaian itu nanti sebagai bahan dasar kami untuk memasukkan di dalam program penanganan di tahun berikutnya. Mungkin Baik, sebelum kita coba sambung adalah salah satu penelpon kita. Oke, halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, halo. Oke, kita coba sambung lagi. Oke, kita coba ulang karena ini pendengar kita monitornya lewat radio, sementara kita siarnya lewat streaming nih, jadi agak delay-nya agak lama begitu ya. Oke, coba langsung kita sambung lagi. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi Pak. Halo. Ya, selamat pagi Pak. Dengan Pak siapa, di mana Pak? Halo. Halo. Ya, kita mohon maaf karena suara penelpon ini agak susah kita terima di studio mini. Ini maklum karena kita beda studio ini. Beliau mungkin nelponnya dengan lewat radio, kita siarannya delay-nya agak jauh. Oke. Tapi saya pikir apa yang dijelaskan oleh Pak Kabid dan Pak Kadis tadi cukup mewakili apa yang menjadi pertanyaan masyarakat selama ini. Bagaimana kami kalau rumah rusak, bagaimana caranya? Tadi sudah dijelaskan bisa lewat petinggi, nanti diajukan. Kalau memang bencana harus ada status dulu, penetapan status dari BPBD, kemudian diajukan ke petinggi, camat, sampai akhirnya nanti diverifikasi sama Disperkimtan. Nah, sebagai penghujung acara kita, kebetulan pagi ini kita ada di stand pameran Dinas Perkimtan. Kita coba lihat-lihat dulu di sebelah kanan sana, ini ada alur penyedia rumah bagi korban bencana alam. Ini apa yang dijelaskan oleh Pak narasumber tadi, sebetulnya di stand pameran ini juga ada ya. Kemudian ada bantuan rehab rumah tidak layak huni, ada alur dan prosesnya nanti sudah jelas di situ. Kalau tidak jelas pun ada petugas di sini yang menjaga, yang memberikan penjelasan ya. Oke, di penghujung acara ini saya ke Pak, terakhir nanti Pak Kadis, ke para Kabid dulu, ini Pak Tri dulu. Apa yang menjadi pesan Bapak kepada masyarakat terkait dengan program-program yang disalurkan pemerintah ini, khususnya untuk kawasan pemukiman sampai dengan bantuan tadi Pak? Silakan Pak. Harapan kami selaku Kepala Bidang Kawasan Pemukiman dalam rangka pengentasan kawasan kumuh ini, tentunya kami sangat mengharapkan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, baik Pak Petinggi, Pak Camat, Pak Ketua RT, dan juga seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada untuk membantu masyarakat kita dalam rangka bersama-sama mengentaskan kawasan kumuh yang ada di Kutai Barat ini. Dan harapan kami dengan bantuan rumah yang layak huni, diharapkan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan kualitas keluarga. Artinya hubungan keluarganya menjadi harmonis dan juga anak-anak untuk belajar juga semakin baik. Sehingga menumbuhkan suatu harapan besar bagi Kutai Barat untuk melahirkan generasi yang lebih baik lagi. Ya. Kita ke Pak Pemilu lagi, apa yang mungkin menjadi closing statement Bapak ini? Ya, terima kasih. Kami sampaikan secara khusus masyarakat yang areal rumahnya rawan bencana. Beberapa hari lalu kami sudah mendata, yang kami data sesuai permintaan. Ini data ini sangat diperlukan, by name, by address. Jadi biasanya kalau dari provinsi bahkan pusat, kita kadang-kadang
di lapangan ada masyarakat yang korban terdampak bencana tapi data tidak ada. Iya. Sekarang respon masyarakat cukup bagus, proaktif, partisipatif, memberikan data-data, dan kita banyak-banyak berdoa mudah-mudahan. Iya, tidak ada jadi bencana macam alam segala macam ya. Berdoa supaya tidak terjadi bencana dan yang sudah korban dan terdampak bencana bisa segera mendapatkan bantuan. Baik dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Itu harapan kita, dan kami sampaikan terima kasih untuk kegiatan 2022 yang sudah melibatkan dari pihak Kodim membangun rumah yang di Kampung Jelmu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Pemilu. Kita ke Pak Kamis Junadi sebagai penutup closing kita pagi hari ini. Apa menjadi pesan dan kesan Bapak terkait dengan dialog kita pagi hari ini dan mungkin pesannya kepada masyarakat? Kami melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada pemirsa saat ini. Yang pertama, bahwa kita harapkan masyarakat yang ada di kecamatan, kampung-kampung dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini, marilah kita secara bersama-sama berbenah untuk menata permukiman kita, mulai dari rumah, lingkungan di dalam hal ini, supaya itu nanti betul-betul apa yang kita tempati, bangunan yang kita mukim itu adalah merupakan bangunan yang layak untuk kita tempati, yang memenuhi syarat. Kemudian kami pesankan juga agar terkait hak kepemilikan tanah juga bagi yang belum memiliki itu segera untuk mengurus, karena hak kepemilikan tanahnya sangat penting sekali bagi masyarakat di dalam hal ini, karena kita juga menghendaki agar semua masyarakat yang menempati wilayah area tempat tinggal itu adalah sebagai masyarakat yang memiliki hak utuh terhadap tempat tinggal tersebut. Kemudian selain itu juga kita harapkan bagi masyarakat yang berada di daerah wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana juga harus selalu mempersiapkan diri, terutama bagi daerah-daerah yang mungkin calon relokasi untuk nantinya bisa dilakukan bangun baru. Karena kita harapkan bagi masyarakat yang ada di daerah pesisir, bantaran sungai, mereka juga dapat hidup dengan tenang, dengan layak, dan juga dapat berusaha. Jadi segala sektor itu perlu ada pertimbangan yang dilakukan untuk memperhatikan baik kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar. Dan sebagai pesan dari kami kepada masyarakat. Kemudian harapan kita bahwa melalui radio RRI ini sebagai sarana kami juga untuk dapat menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat, karena kami juga tidak semuanya bisa sentuh terkait dengan informasi-informasi yang kita buat di Disperkintan Kabupaten ini. Ya, melalui media RRI inilah kita harapkan dapat masyarakat mendengar tokoh-tokoh yang ada terkait dengan informasi-informasi baik mengenai perumahan, program yang dilakukan dan juga penanganan kawasan permukiman serta pertanahan bagi masyarakat yang ada di kecamatan, kelurahan dan kampung di dalam hal ini. Sehingga harapan sesuai dengan moto kabupaten yaitu hari esok yang lebih baik daripada hari ini itu bisa kita wujud nyatakan. Mungkin itu Pak Ande. Oke, terima kasih Pak Kamis Junadi, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat. Terima kasih juga untuk Pak Pemilu dan Pak Tri sudah bergabung bersama kita dalam dialog interaktif luar studio pagi hari ini. Akhirnya saya Andar Srisno dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu. Selamat pagi dan sampai jumpa. Demikian dialog interaktif